Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para santri sekalian, ikhwan maupun akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah curahkan, yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian para santri baru, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah permasalahan Islam yang sangat penting, yang merupakan syarat dari diterimanya salat kita. Ya, salat kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan permasalahan ini, kecuali dengan perkara ini, yaitu berwudu. Maka saya ulang, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan berwudu. Tentang tata cara berwudu, ya, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, ya, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai di siku-siku. Wamsahu, kemudian kata Allah, dan basuhlah, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian sampai di mata kaki. Ini adalah, ya, pedoman kita di dalam mempelajari sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah menyebutkan tentang kaifiyah ataupun tata cara berwudu. Kemudian juga dalam hadis-hadis Rasulullah menjelaskan secara rinci bagaimana wudu yang benar. Maka para santri baru, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal tata cara berwudu. Yang pertama, sebelum kita memasuki tata cara berwudu, bagaimana berwudu yang benar, kita akan mengenal tentang syurut ataupun syarat-syarat berwudu. Ya, syarat berwudu ada 8. Ya, saya ulang, syarat berwudu ada 8. Syarat yang pertama, Islam. Tidak akan diterima wudunya orang-orang kafir. Orang kafir yang berwudu, wudunya tidak akan diterima, karena syarat berwudu yang pertama adalah Islam. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, al-aqlu, berakal. Tidak akan diterima wudunya orang yang tidak berakal, alias gila. Orang yang gila, apabila dia berwudu, wudunya tidak diterima karena akalnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz. Dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia sudah mengetahui mana baik dan mana buruk. Dia sudah dewasa. Tidak diterima wudunya anak yang kecil yang belum bisa membedakannya hak dan yang batil, maka tidak diterima wudunya. Kemudian yang keempat, an-niyah. Syarat yang keempat, niat. Harus ada niat. Tidak diterima wudu seorang yang ketika mengerjakannya tanpa niat, atau ketika ada seorang yang membasuh bagian wudu tetapi dia tidak meniatkan berwudu, hanya meniatkan membersihkan kotoran,
maka wudunya tidak sah. Ini saya ulang, yang keempat tadi adalah niat. Harus ada niat dari hati, dan niat itu tidak perlu dilafazkan. Ya, tidak perlu kita melafazkan niat saya niat berwudu atau nawaitu wudu'a dan seterusnya. Ini tidak perlu, karena yang namanya niat ada di dalam hati. Ya, keinginan hati, kehendak hati, itulah niat. Ketika kita akan berwudu, ya, masuk ke kamar mandi, itu sudah niat. Jadi tidak perlu dilafadzkan. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya air yang digunakan adalah air yang suci, bukan air yang najis. Air yang najis jelas wudunya tidak sah. Ya, saya ulang, yang kelima, air yang digunakan adalah air yang suci, bukan air yang najis. Kalau air yang najis maka tidak sah. Yang keenam, air yang digunakan adalah air yang mubah. Ya, saya ulang, syarat yang keenam, air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang mubah. Dia bukan air yang sifatnya curian. Air yang mubah, bukan air yang dari hasil curian atau dari hasil yang tidak benar. Maka jika digunakan untuk berwudu, wudunya tidak sah. Kemudian syarat yang ketujuh, ya, sebelum berwudu hendaknya dia, ya, istinja dan istijmar. Dia itu harus cebok dulu. Ya, ketika buang air dia harus cebok. Kalau dia misalnya habis buang air tanpa cebok masih ada najis, ya, maka wudunya tidak benar. Baik ceboknya dengan air ataupun istijmar dengan batu. Artinya sebelum berwudu, ya, kita harus membersihkan najis yang ada di badan kita. Kemudian yang kedelapan, disyaratkan untuk berwudu adalah menghilangkan seluruh sarana ataupun apa-apa yang menghalangi masuknya air ke dalam anggota tubuh kita. Ini yang kedelapan. Ya, misalnya minyak, ya, ataupun cat, ataupun pokoknya benda apapun yang menghalangi masuknya air ke dalam anggota wudu, maka itu harus kita hilangkan. Kita buang seluruh benda yang menghalangi masuknya atau mengenainya air ke anggota tubuh kita. Jika itu tidak dibersihkan, maka wudu kita yang tidak benar atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, wudu adalah syarat salat. Ya, kata Rasulullah, la tuqbalu salatu bi ghairi tahurin. Ya, la tuqbalu salat tidak diterima oleh Allah tanpa adanya taharah, tanpa adanya bersuci. Oleh karena itu kita harus perhatikan benar syarat dari syarat-syarat berwudu tadi. Ya, saya ulang, ada 8 syarat berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan sifat berwudu. Ya, kita langsung inti, yaitu sifat berwudu. Bagaimana sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sifat wudu yang pertama adalah berniat tadi. Ya, berniat berwudu. Niat yang ada dalam hati, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia membaca bismillah, ya, membaca bismillah. Ini kalau di luar kamar mandi. Kalau di dalam kamar mandi tidak boleh dia mengucapkan bismillah. Ya, saya ulang, yang kedua, sifat yang kedua adalah membaca bismillah. Kemudian yang berikutnya, yaghsilu kafaihi thalatha marat. Yang ketiga adalah dia mencuci telapak tangannya 3 kali. Ya, saya ulang, dia mencuci telapak tangan ujung jari sampai di pergelangan tangan.
Ya, ini telapak tangan dicuci sebanyak 3 kali. Ya. Ini sifat wudu yang ketiga. Bisa ulang, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Telapak tangan, ujung jari sampai di pergelangan tangan dicuci ya sebanyak 3 kali. Tsumma yatamadmad thalatha marat wa yastanshaq thalatha marat. Yang berikutnya dia berkumur-kumur 3 kali dan memasukkan air ke dalam hidung 3 kali bersamaan. Kita menggunakan 1 genggam air tangan, mengambil air, ya kita berkumur-kumur, kemudian sambil memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air yang dari hidung dengan menggunakan tangan kiri. Ya, saya ulang. Jadi yang keempat adalah berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan 1 tangan kanan. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ini sebanyak 3 kali. Kemudian sifat yang berikutnya wa yaghsilu wajhahu thalatha marat. Dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Ya, wajah sebanyak 3 kali. Adapun wajah, batasan wajah yang disebutkan oleh para ulama ya diawali atau dari atas adalah dari tumbuhnya rambut. Ya. Biasa tumbuhnya rambut di mana, itulah batas wajah. Ya. Batas tumbuhnya rambut atas yang biasa rambut tumbuh di mana, itulah. Kemudian ke bawah ya sampai ke depan telinga ini 2, ini masuk dari bagian wajah. Kemudian dagu, ya jenggot ini, ya, bawah sini, ini masuk dari bagian wajah. Kemudian jenggot yang panjang, kalau berwudu ini harus diusap. Ini bagian dari wajah. Kalau jenggot seorang itu sedikit, ya kan, dia harus sela-sela, ya, supaya air itu masuk ke dalam kulit, di sela-sela. Kalau jenggotnya tipis, kalau jenggotnya tebal, cukup digosok, cukup. Kan ini bagian dari wajah. Ya, saya ulang, ya para santri, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikutnya tadi, yang kelima, mencuci wajah. Ya, mencuci wajah. Dari tumbuhnya rambut sampai dagu bawah sini, jenggot bagian dari wajah. Kemudian yang berikutnya, ya sifat yang berikutnya adalah mencuci kedua tangannya sampai di siku. Ya, saya ulang, mencuci kedua tangan sampai di siku. Siku ini bagian dari tangan, ya, tangan sampai di siku sebanyak 3 kali. Kemudian sifat yang berikutnya, dia membasuh kepalanya beserta telinganya sebanyak 1 kali. Jadi untuk rambut, kepala tidak perlu dibasahi, tidak perlu dicuci, cukup diusap. Kita ambil air, kita buang air itu, kita usapkan bagian kepala dari depan ke belakang tengkuk, balik lagi ke depan. Ya, kemudian kita mengusap telinga. Sudah cukup 1 kali. Ini saya ulang, mengusap kepala, ya kepala cukup diusap, tidak perlu dicuci. Kita ambil air, kita buang, kemudian kita usap kepala dari depan sampai tengkuk belakang, balik ke depan, baru kita mengusap telinga. Kemudian setelah itu, ya sifat yang berikutnya adalah seorang itu mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali sampai di kedua mata kaki. Ya, saya ulang, mata kaki bagian dari anggota wudhu. Dia wajib dicuci. Itu adalah bagian dari sifat wudhunya Nabi SAW. Kemudian setelah itu, setelah seorang selesai berwudhu, ya dia dianjurkan untuk membaca doa. Ya, dianjurkan untuk membaca doa yang
diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah mengajarkan apabila kalian selesai berwudu, ya, maka ada syariat dari Rasulullah, ada doa dari Rasulullah, yaitu doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini adalah doa setelah seorang itu berwudu. Ya, demikian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifiyah ataupun bagaimana tata cara sifatnya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.